Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi ke vlog saya Rahma Uktia. Di subuh ini, nggak tahu kenapa saya mau sharing ke kawan-kawan semua tentang sebuah keresahan yang saya rasakan dan semoga terwakilkan. Sebelum saya bahas tentang keresahan saya ini, saya mau tanya dulu. Yang pertama, apakah teman-teman sering berasumsi bahwa setiap juara kelas itu adalah orang yang sombong? Terus yang kedua, pernahkah teman-teman mengunjungi sebuah daerah dimanapun itu, baik di dalam kota maupun di luar kota teman-teman sendiri, terus teman-teman berasumsi bahwa penduduk di kota tersebut tuh semuanya kasar? Terus pertanyaan selanjutnya, pernahkah teman-teman berasumsi bahwa orang yang berbicara lembut, terus menyayangi anak kecil, terus jarang marah adalah orang yang tidak normal? Apalagi kalau misalnya itu stereotip ya ke gender laki-laki. Pernah atau enggak? Kalau misalnya pernah, berarti teman-teman adalah merupakan orang yang memiliki sikap prejudis atau prasangka. Nah, jadi teman-teman, prejudis ataupun prasangka ini sering kita temukan di dalam masyarakat. Bahkan mungkin kita tidak menyadari bahwa prasangka tersebut memang sudah menjadi sikap kita gitu. Dan yang lebih parahnya, ya mungkin aja kita pernah mengalami korban prasangka seseorang. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita pecahkan lagi nih pertanyaannya untuk bisa kita bahas, berarti ada 4 pertanyaan. Yang pertama, sebenarnya prasangka itu apa? Kemudian yang kedua, sumber prasangka itu sebenarnya dari mana? Kemudian yang ketiga, bagaimana sikap seseorang yang berprasangka sehingga kita bisa lebih tahu gitu, bisa menjadi alarm bahwa orang ini kayaknya berprasangka gitu, ataupun alarm bagi kita bahwa kita sedang berprasangka. Dan yang terakhir, mengapa prasangka itu bisa terjadi? Jadi saya akan bahas satu persatu. Plus nanti di akhir saya akan menceritakan sebuah kisah pada zaman Khalifah Umar bin Khattab tentang prasangka itu sendiri, dan ini rasanya bisa menjadi pelajaran serta hikmah bagi kita tentang memandang sebuah prasangka itu sendiri. Nah, jadi pertanyaan pertama tadi adalah apa itu prasangka? Teman-teman, prasangka itu merupakan bentuk ataupun sikap negatif kita terhadap kelompok tertentu. Semata-mata itu berdasarkan keanggotaan mereka di dalam kelompok tersebut. Atau dengan kata lain, prasangka itu, seseorang yang memiliki prasangka akan cenderung lebih mudah mengevaluasi setiap individu, jadi perorangan di dalam sebuah kelompok dengan cara yang sama gitu. Karena mereka berada dalam kelompok tersebut. Nah, contoh lain dari prasangka ini sendiri di kasus-kasus besar itu misalnya seperti pembantaian di kamp-kamp Nazi, kemudian pembersihan secara etnis di Afrika dan juga Eropa, kemudian juga penyerangan tragis di WTC, World Trade Center, dan juga Pentagon. Jadi ketiga kasus besar di dunia ini itu merupakan itu sebenarnya penyebabnya adalah prasangka semata gitu. Dan sebagai tambahan nih, biasanya prasangka ini itu sering ditujukan ke beberapa faktor. Misalnya faktor tempat asal daerah, pekerjaan, usia, gender, ras, dan bahkan etnik yang seperti sudah saya katakan contoh besarnya tadi. Nah, misalnya kita ambil satu faktor, misalnya faktor usia. Ketika orang memiliki prasangka, maka ketika menghadapi ataupun berpapasan dengan orang yang sudah lanjut usia, misalnya di atas 65 tahun, maka dia akan memprejudis bahwa orang yang sudah lanjut usia itu pasti orang yang nggak mampu, orang yang nggak kuat, orang yang nggak mampu berpikir jernih tanpa mempertimbangkan latar belakang orang tersebut, maksudnya tingkat pendidikannya dan lain-lain serta pengalamannya kayak gitu. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua, dari manakah sumber prasangka itu? Nah, jadi perlu kita garis bawahi bahwa prasangka itu tidak terlahir secara begitu saja teman-teman, dia itu dipelajari. Jadi sikap prejudis atau prasangka itu adalah suatu sikap yang bisa dipelajari dan terbawa dari pengalaman masa kecil. Kita sering menemukan, kita sering mempelajari prasangka ini itu dari berbagai hal, bahkan mungkin dari orang-orang sekitar kita. Kita bisa belajar
ataupun mendapatkan pengalaman prasangka ini baik dari orang tua kita mungkin, dari teman-teman, dari guru, dari teman sejawat dan hal lainnya. Sehingga ketika kita sering berada di lingkungan yang memang mayoritas orangnya mudah berprejudis, berprasangka, maka kita akan mudah mengadopsi bentuk negatif ini untuk mengevaluasi setiap kelompok yang berbeda dengan kita, kayak gitu. Next, lanjut ke pertanyaan ketiga adalah bagaimana sikap seseorang yang sedang berprasangka. Nah, jadi teman-teman, sikap mereka itu sebenarnya ada alurnya. Yang pertama, ketika seseorang atau kita sendiri yang memiliki prasangka, maka yang pertama kali kita cenderung memperlihatkan adalah sikap kita dalam memandang sesuatu. Jadi ketika kita sedang berprasangka, maka kita akan cenderung lebih mudah mengolah informasi, menyerap informasi, memperhatikan, bahkan mengingat setiap hal-hal yang negatif gitu, yang bersifat konsisten dengan pandangan kita daripada hal-hal negatif yang tidak konsisten. Misalnya kita mendengar kabar nih, ataupun kita melihat seperti tadi ada orang yang mungkin berbicaranya tuh kasar gitu, logatnya kasar. Terus kita sudah memberikan persepsi bahwa orang ini tuh ya kasar gitu, tidak baik, jahat. Nah, kita cenderung akan lebih mempercayai pandangan kita sendiri bahwa orang ini jahat ketimbang ketika ada orang lain yang memberikan informasi yang berbeda dengan kita. Misalnya ada teman yang menegur, yang mengatakan bahwa oh dia ini berasal datang dari suku ini, jadi makanya cara berbicaranya seperti itu. Nah, namun ketika sudah diberi informasi yang berbeda terhadap pandangan negatif kita tadi, kita tetap akan berpegang teguh terhadap persepsi kita sendiri, karena ya kita akan konsisten dengan persepsi kita yang udah kita bentuk sendiri daripada adanya informasi dari orang lain yang berbeda ataupun yang tidak konsisten dengan pandangan kita sendiri, seperti itu. Nah, jadi nggak salah kalau ketika kita sudah terbiasa seperti itu, maka akan membentuk pola pikir ataupun pembentukan kognitif di bagian otak kita yang akan membentuk lingkaran tertutup, dan seiring berjalannya waktu lingkaran tertutup itu akan semakin kuat. Jadi pemikiran kita tuh lebih tertutup, lebih sempit gitu. Dan nggak salah kalau misalnya ketika kita sedang berprasangka, emosi yang kita tunjukkan ya emosi negatif terus. Pandangan kita ya bakal benci terus, bakal jelek terus terhadap orang yang kita prasangkakan, kayak gitu. Kemudian next ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mengapa prasangka itu bisa terjadi. Nah, jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, dapat meningkatkan citra diri kita ataupun seseorang yang memiliki prasangka. Kemudian yang kedua, itu adalah untuk menghemat proses kognitif. Jadi yang pertama tadi untuk meningkatkan citra diri. Jadi ada sebagian besar orang, ada beberapa orang itu melakukan prasangka ataupun prejudis terhadap sekelompok orang tertentu supaya dapat meningkatkan citra diri mereka dan harga diri mereka gitu. Jadi dengan memandang orang lain secara negatif, rendah, maka harga diri dan kepercayaan diri serta citra diri itu akan lebih meningkat. Ini biasanya lebih ke hal kompetitif seperti itu. Dan ya positifnya ya maksudnya lebih ke coping mechanism, jadi lebih ke sikap pertahanan dan juga melindungi diri gitu. Jadi supaya lebih terlihat superior daripada orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah supaya lebih hemat proses kognitif kita. Jadi kan kita biasanya kalau misalnya ingin memproses informasi dan membuat sebuah kesimpulan, maka kita kan cenderung yang bermain, yang berperan itu kan adalah proses kognitif. Jadi kita berpikir panjang, menganalisa gitu, lebih sistematis dan panjang. Tapi kalau misalnya orang-orang yang cenderung malas berpikir ataupun lebih ingin menghemat waktu dalam hal yang bersifat kognitif ataupun berpikir, maka dia ya udah gitu langsung aja sapu rata ataupun menarik kesimpulan dengan cepat bahwa satu kelompok tersebut ya udah kayak gitu orangnya dan ya udah kayak gitu. Jadi karena menghemat waktu dalam berpikir saja, makanya dia mengeneralisasi apa yang di depannya ataupun hal yang berkenaan dengan kelompok sosial yang ada di depannya. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi dari beberapa penjelasan tadi itu sebenarnya dapat menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, maksudnya sebelum kita menarik kesimpulan terhadap sebuah kelompok sosial, maka sebaiknya kita cari tahu dulu gitu, cari tahu dulu kebenarannya gitu, tidak mendengar ataupun menarik kesimpulan dari sepihak. Dan ketika nanti ada suatu kejadian ataupun ada orang terdekat yang
mengajak kita untuk melabeli sebuah kelompok, maka kita cenderung lebih berhati-hati seperti itu, lebih mempertimbangkan negatif sama positifnya seperti itu. Jadi nggak langsung terikut arus dan mengakui dan mempercayai label negatif yang disebutkan oleh teman kita sendiri. Jadi dengan begitu maka kita akan lebih cenderung berhati-hati tadi dan membentuk pola pikir kita sendiri dalam memandang sebuah persepsi terhadap kelompok tertentu, teman-teman. Dan ya mungkin cuman itu aja. Dan satu lagi penambahan, misalnya jika satu lagi dalam mencari kebenaran nih, biasanya kan persangka itu kan ya dusta, sebagian persangka itu dusta. Jadi dalam mengambil kesimpulan untuk memandang sebuah kebenaran, ada baiknya nih, akan jauh lebih baik jika kita mendengar dari dua belah pihak. Misalnya pihak A sama pihak B. Ada ya ketika kita terlanjur memiliki prasangka kepada pihak A, akan lebih baik kita selain mendengar persepsi dari orang lain, kita juga bertanya langsung ke pihak ini. Jadi ada dua pihak yang kita dengar informasinya, lalu akan kita bandingkan, kita ambil positif negatifnya, dan yang terakhir kita tarik kesimpulannya. Jadi nggak sepihak dan nggak mudah berprejudis gitu. Jadi hati kita menjadi lebih tenang, kita tahu dengan proses kognitif kita sendiri yang bersifat sistematis, dan kita menjadi orang yang lebih happy dan tidak menyebarkan energi yang negatif baik dari kita sendiri maupun orang-orang sekitar kita. Begitu teman-teman. Dan sebagai penutup, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, maka saya akan menceritakan sebuah kisah pada zaman Khalifah Umar bin Khattab yang saya adopsi dari buku ini. Dan di sini ada sebuah kisah, judulnya itu Takut kepada Allah, dan saya akan ceritakan sekarang. Nah, pada suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab itu sedang melakukan istilahnya kayak sweeping ataupun sidak di berbagai kota di wilayah Homs. Nah, jadi di kota Homs itu pada saat Khalifah Umar sedang berkeliling melihat masyarakatnya, itu pada saat itu pemimpin yang sedang menjabat kedudukan penting di kota tersebut adalah Said bin Amir. Nah, jadi Said bin Amir ini pada saat itu sedang menjabat sebagai wali kota di kota tersebut. Nah, pada saat yang bersamaan, Khalifah Umar bin Khattab ini sebelum mendatangi pejabatnya, Said bin Amir tadi, dia mendatangi dulu tuh penduduk-penduduk yang ada di kota Homs. Jadi istilahnya dia mencari informasi dulu gitu, bagaimana pandangan mereka terhadap pemimpinnya pada saat itu. Dan datanglah Khalifah Umar ini ke penduduk-penduduk kota Homs tadi, dan dia bertanya, wahai masyarakat gitu, coba jelaskan kepadaku bagaimana pendapat kalian selama kepemimpinan Said bin Amir ini gitu. Nah, langsunglah tuh masyarakatnya berbondong-bondong gitu kan, karena selain mereka kagum terhadap Khalifah Umar, mereka juga ingin mencurahkan gitu pendapat mereka dan keluhan mereka tentang pemimpin mereka yang mereka anggap sebagai pemimpin di kota tersebut. Terus tiba-tiba datang tuh satu penduduk yang menemui Khalifah Umar yang sangat berani untuk menyuarakan isi hati masyarakat pada saat itu. Dan dia mengatakan selama Said bin Amir ini memimpin, tidak ada sih yang masalah yang begitu berarti, yang masalah besar tidak terjadi dan tidak ada yang dikeluhkan kecuali 4 hal ini. Jadi 4 hal itu adalah, yang pertama, pemimpinnya itu baru mau keluar mengunjungi masyarakat ketika di siang hari. Itu adalah keluhan pertamanya. Kemudian yang kedua, jika ada masyarakat yang mengadu ataupun meminta bantuan, pemimpin mereka itu tidak mau keluar gitu pada malam hari. Jadi kalau misalnya pada malam hari ada masyarakat yang mengadu kepada pemimpinnya tidak mengubris dan memang tidak ada waktu. Itu prejudis mereka pada saat itu. Kemudian prejudis yang ketiga, menurut masyarakat, setiap bulan itu selalu ada 2 hari di mana pemimpinnya itu tidak mau menemui masyarakat gitu, yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat itu sendiri. Jadi dalam 1 bulan itu pemimpinnya selalu tuh berturut-turut sama 2 hari per bulannya tidak mau menemui masyarakat gitu. Padahal pada dalam 2 hari itu masyarakatnya sedang memiliki kepentingan terhadap Said bin Amir ini.
Kemudian yang paling prejudis yang paling mungkin yang paling sangat meresahkan masyarakat dan mengganggu masyarakat sebenarnya bukan menjadi masalah bagi mereka tapi sangat mengganggu sewaktu-waktu pemimpin mereka itu sering jatuh pingsan gitu. Jadi mereka cukup terganggu dengan keadaan pemimpinnya ini. Jadi ya itu yang pertama tadi, pemimpinnya itu selalu keluar pada waktu siang. Kemudian pemimpinnya itu tidak mempedulikan masyarakat ketika di waktu malam hari. Kemudian pada setiap bulannya itu selalu ada 2 hari di mana pemimpinnya itu tidak menghiraukan kepentingan masyarakat. Yang terakhir, pemimpinnya itu memiliki kondisi yang cukup mengganggu, selalu pingsan gitu. Jadi mereka mengeluhkan dan memprejudis 4 hal ini kepada Khalifah Umar bin Khattab. Nah, karena Khalifah Umar bin Khattab pada saat itu tidak ingin cepat-cepat mengambil kesimpulan dan langsung memarahi Said bin Amir, maka dia pun setelah mendengar dengan serius keluhan serta prasangka dari masyarakat yang mengadu kepadanya, maka dia langsung menemui pemimpin pada kota Hom itu. Jadi dia Khalifah Umar bin Khattab langsung menemui pemimpinnya yaitu Said bin Amir ini untuk menanyakan perihal 4 pengaduan ataupun prejudis dari masyarakat yang dipimpinnya, seperti itu. Mendengar penjelasan dari Umar bin Khattab tadi, maka Said bin Amir pun dengan mata berkaca-kaca dia menjawab pertanyaan Khalifah Umar dengan sungguh-sungguh gitu dan dengan suara yang bergetar. Maka beginilah penjelasan dari Said bin Amir ketika sudah ditanya oleh Khalifah Umar bin Khattab. Wahai Khalifah Umar, mengenai prasangka mereka yang pertama, saya akan menjawab mengapa saya selalu keluar menemui masyarakat di waktu siang hari di saat matahari sedang tinggi-tingginya. Demi Allah Umar, kata Said bin Amir tadi, saya sebenarnya malu untuk mengatakannya, tapi saya akan menjelaskan bahwa demi Allah saya itu baru bisa keluar pada siang hari karena di rumah saya tidak ada pembantu. Jadi saya membantu istri saya menumbuk tepung, kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga lainnya. Jadi setelah saya melakukan pekerjaan rumah tangga di pagi harinya, saya melakukan sholat zuha. Jadi memang di waktu matahari sedang di bagian puncak kepala gitu, saya melakukan sholat zuha dan saya baru bisa keluar rumah menemui masyarakat itu di siang hari Umar, seperti itu kata Said bin Amir. Mendengar penjelasan pertanyaan pertama, maka Khalifah Umar menjawab, Alhamdulillah. Lalu bagaimana dengan prejudis mereka, prasangka mereka yang kedua? Untuk pertanyaan kedua, apakah kau bisa menjawab? Kata Umar bin Khattab. Gitu. Kemudian dengan mantap Said bin Amir pun menjawab, begini Umar, gitu, kata Said bin Amir. Atas tuduhan mereka bahwa saya tidak ingin menjumpai mereka di malam hari itu, saya ada alasannya, gitu katanya. Demi Allah, saya di malam hari tidak keluar itu karena saya meluangkan waktu saya dan saya menggunakan waktu malam hari itu untuk beribadah hanya kepada Allah. Jadi saya sudah membagi waktu siang untuk masyarakat dan malam untuk beribadah kepada Allah. Begitu penjelasan dari Said bin Amir. Kemudian dia menambahkan lagi untuk tuduhan yang ketiga, yaitu mengapa dalam setiap bulan ada 2 hari dia tidak mau menghiraukan pengaduan masyarakat yang mengenai kepentingan mereka sendiri. Nah, untuk tuduhan yang ketiga Umar, kata Said bin Amir, itu adalah saya, seperti sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa saya di rumah tidak memiliki pembantu dan pada saat pagi hari saya juga mencuci pakaian saya sendiri dan pakaian saya itu tidak banyak Umar dan saya selalu bergantinya itu secara berkala, kata Said bin Amir. Dan ketika saya menjemur pakaian, saya harus menunggunya sampai kering. Makanya dari itu ada 2 hari di mana saya memang tidak bisa menjumpai mereka dan pada saat hari itu saya selalu keluar di sore harinya, bukan di siang harinya, seperti itu. Karena memang pakaian saya secukupnya dan saya harus mencuci terus pakaian itu berulang kali agar saya bisa mengenakan pakaian itu dalam keadaan bersih. Seperti itu kata Said bin Amir kepada Umar bin Khattab. Dan mengenai tuduhan keempat dan asumsi mereka yang keempat tentang keadaan saya yang selalu jatuh pingsan, itu adalah alasan besarnya Umar, kata Said bin Amir. Alasan yang pertama adalah ketika saya dulu berada di Mekah. Pada saat itu di Mekah sedang ada kepemimpinan Quraisy. Ada satu sahabat saya yang dipenggal, dipotong-potong anggota tubuhnya tepat di depan mata saya. Dan saat itu saya sangat menyesal karena kenapa saya tidak menolong sahabat saya.
Karena pada saat itu ketika sahabat saya sedang memperjuangkan agama Allah, saya masih dalam keadaan musyrik Umar, dan saya masih trauma, dan pengalaman traumatis itu membuat saya kalau misalnya saya mengingat-ingat kembali, saya langsung jatuh pingsan saking saya takutnya kepada Allah tidak mengampuni sikap saya pada saat itu tidak menolong orang yang sedang memperjuangkan agama Allah. Maka begitulah Umar, ketika sewaktu-waktu saya mengingat kejadian itu, maka saya langsung tidak bisa berkata apa-apa, tubuh saya kaku dan saya jatuh pingsan. Umar, begitu kata Said bin Amir kepada Umar. Dan dia ketika sudah menjelaskan penjelasan itu, keempat penjelasan atas tuduhan kepada dia tidak sanggup menahan air mata. Jadi dia sambil bergetar bibirnya dia menangis gitu. Jadi dia menangis mengingat masa lalunya. Dia menangis menjelaskan keadaan hidupnya yang padahal sama sekali dia malu untuk menjelaskannya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Melihat Said bin Amir dengan perasaan yang memang tidak bisa dibendung, maka Umar bin Khattab pun juga tidak bisa menahan gitu, tidak bisa menahan rasa ibanya ketika melihat ada seorang pemimpin yang menangis menjelaskan penjelasan yang kuat dengan alasan yang kuat juga terhadap tuduhan yang masyarakat yang dipimpinnya. Lalu dengan sigap, dengan cepat Umar bin Khattab pun memeluk Said bin Amir dan menangis bersama seperti itu, dan Umar bin Khattab pun membisikkan gini kepada Said bin Amir, alhamdulillah dengan taufiknya semoga Allah merahmatimu wahai pemimpin gitu, dan alhamdulillah juga firasat saya tidak meleset. Jadi kesimpulannya Umar bin Khattab ketika mendengar prejudis dan kabar negatif dari masyarakat, dia memang firasatnya kuat bahwa pemimpin yang dianggap seperti itu oleh masyarakatnya tidak sepenuhnya seperti itu. Jadi di awal Khalifah Umar bin Khattab ini memang memiliki firasat bahwa pemimpin kota Homs itu atau Said bin Amir itu adalah orang yang baik, soleh, dan harus dimintai keterangan lebih lanjut. Jadi dia bersyukur karena firasatnya tidak meleset, tidak sampai terikut arus apa yang dipersangkakan oleh masyarakat sekitar. Nah, dari cerita ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ketika mendengar sesuatu kebenaran yang belum terbukti kebenarannya, maka ada baiknya kita langsung bertanya kepada orang yang disangkakan, mendengar dari dua belah pihak dan mengambil kesimpulan setelah mendengarkannya dengan serius seperti itu. Yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab ini ya sangat gentleman menurut saya, dan memang sebuah sikap yang sangat bijaksana dan mantul seperti itu. Gitu juga dengan Said bin Amir, dia mau memberikan penjelasan tanpa ragu-ragu, tanpa malu, dan memang ada alasan yang kuat di balik itu. Dan bagi masyarakat sendiri, ya udah, berarti mereka memang pola pikirnya memang belum berkembang, dan kalau misalnya mereka sudah mendengar penjelasan dari pemimpinnya, sudah pasti bagi mereka yang memang pola pikirnya negatif, maka dia akan konsisten dengan prejudisnya atau persangka. Tapi kalau bagi mereka yang memang bisa menerima informasi yang berbeda, tidak konsisten dengan prejudis mereka di awal, insya Allah pola pikir mereka juga akan berubah dan mereka bisa memahami dan mengerti Said bin Amir ini. Nah, jadi begitu teman-teman dari kisah tadi, maka banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama, jauhilah prasangka. Nah, jadi sama seperti kebaikan, bertanya itu adalah gratis. Jadi jangan ragu untuk bertanya untuk mencapai sebuah kebenaran. Kemudian jadilah orang yang berpikir secara sistematis dan juga terbuka. Seperti itu teman-teman. Jadi sudah terjawab 4 pertanyaan. Sudah juga saya menjelaskan sebuah kisah pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini sudah pagi, saya mau beraktivitas. Mudah-mudahan bisa memberikan siraman rohani baik bagi saya maupun bagi teman-teman sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.